Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat belajar, jumpa lagi di IES channel untuk belajar. Lanjutkan video sebelumnya, yaitu pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi internasional. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bab pertama, bab pendahuluan, Choi and Mick ya. Nah, kali ini kita membahas, atau saya akan menyampaikan International Accounting dari Choi untuk bab 2. Pada bab 2 diberi judul Development and Classification, atau kurang lebih maksudnya adalah perkembangan dan klasifikasi dari akuntansi internasional. Di bab ini kita akan mempelajari identifikasi dan pemahaman terhadap pentingnya 4 faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Kemudian memahami tentang 4 pendekatan terhadap pengembangan akuntansi yang ditemukan di negara-negara Western yang berorientasi pada pasar, market oriented ya, dan mengidentifikasi negara-negara di mana masing-masing pendekatan tadi itu menjadi lazim, dan memahami tentang basic working knowledge of accounting classification, pengetahuan akuntansi terkait dengan pengklasifikasiannya dan bagaimana membandingkan satu sama lainnya. Lalu menjelaskan atau menguraikan tentang perbedaan antara fair presentation atau penyajian wajar dan legal compliance atau kepatuhan hukum yang menjadi orientasi akuntansi, serta mengidentifikasi negara-negara yang menggunakannya secara lazim. Dan terakhir menguraikan tentang perbedaan level perbedaan akuntansi yang menjadi kabur setelah adanya perkembangan akuntansi itu sendiri. Kita lihat sekarang mengapa kita perlu mempelajari development and classification ini. Pertama, development atau perkembangan ini membantu memahami tentang akuntansi di sebuah negara, kemudian menguraikan atau menjelaskan tentang perbedaan dan kesamaan akuntansi di seluruh dunia. Kemudian klasifikasi, tujuan untuk mempelajari klasifikasi akuntansi di sini adalah membantu memahami mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional itu berbeda, dan membantu menganalisis sistem converging atau sesuai atau malah sebaliknya menghambat perkembangannya, dan mendorong kita untuk melihat atau menjadikan satu cara kita melihat dunia yang luas gitu. Yang pertama, reveal what group members have in common. Jadi mempelajari tentang anggota-anggota grup yang memiliki kesamaan dan mengapa di antara grup itu masih ada perbedaan antara satu dan lainnya. Sumber dari keuangan. Jadi sumber utama adanya perkembangan adalah ada sumber daya di sini, sumber daya keuangan, yaitu terkait dengan siapa, seberapa banyak, dan seberapa erat kaitannya. Pertama, hubungan dengan sumber daya keuangan tadi adalah pasar ekuitas, sering kita menyebut juga pasar modal, bahwa profit atau ukuran profit ini digunakan untuk seberapa baik para manajer telah menjalankan perusahaannya. Jadi profit lebih pada mengukur seberapa baik para manajernya mengukur prestasi
manajer atau kinerja manajer. Kemudian akuntansi digunakan untuk menentukan cash flow atau mengukur cash flow, risiko, dan mengembangkan nilai perusahaan dan memperluas pengungkapan terkait dengan pelaporan keuangan. Kemudian sumber daya keuangan lainnya adalah bank atau banks ya. Nah, conservative earning for creditor protection. Jadi adanya prinsip-prinsip pendapatan yang digunakan untuk memproteksi atau menjaga kerugian bagi kreditor. Yang kedua, pengungkapan yang masih kurang ekstensif ya, dalam kaitannya dengan kewajiban tadi proteksi terhadap kreditor. Berikutnya terkait dengan, kalau sebelumnya tadi terkait dengan sumber daya keuangan, kita sekarang melihatnya dari sisi legal system, sistem hukum. Pertama adalah pada law, aturan hukum ya yang berlaku di negara-negara yang terkait. Pertama, hukum itu merangkul semuanya, termasuk di bidang-bidang ekonomi. Kemudian akuntansi ada kecenderungan bersifat preskriptif dan prosedural. Dikaitan dengan legal system, maka memang akuntansi itu sangat prosedural ya. Kemudian fokus akuntansi terhadap legal form. Kemudian standar akuntansi dan prosedur. Standar dan prosedur akuntansi itu disatukan dengan undang-undang atau dihubungkan dengan undang-undang nasional. Nah, kemudian selain code law tadi ada common law, undang-undang yang berlaku sifatnya umum, undang-undang bersifat umum ya. Undang-undang atau peraturan atau hukum dikembangkan secara case by case. Jadi kasus per kasus ya pengembangan hukum di sebuah negara. Kemudian akuntansi dikembangkan berdasarkan pengalaman dan judgement, pengalaman dan pertimbangan. Akuntansi cenderung fleksibel, adaptif, dan inovatif. Ya. Kemudian akuntansi fokus pada substansi ekonomi, dikaitkan dengan common law. Kemudian akuntansi, aturan-aturan akuntansi itu ditetapkan oleh organisasi profesional yang berasal dari private sector. Jadi itu hubungannya dengan common law. Pajak. Perusahaan harus mencatat pendapatan, ada kewajiban perusahaan mencatat pendapatan dan beban atau biaya di dalam catatan akuntansinya untuk mengklaim pajak ya, untuk tujuan pajak. Nah, apakah akuntansi keuangan dan pajak itu sama? Dikaitkan dengan perpajakan. Kemudian apakah mereka juga berbeda? Di samping juga sama, ada nggak perbedaannya? Dan yang berikutnya, political dan economic ties. Ini terkait dengan eratnya hubungan antara politik dan ekonomi. Ide akuntansi dan teknologi itu ditransfer melalui conquest, di sini ya, penaklukan ya, perdagangan dan usaha-usaha lainnya. Kalau dikaitkan dengan penaklukan mungkin terkait dengan perkembangan bagaimana di awal-awal berkembangnya akuntansi itu berasal dari daerah-daerah taklukan, daerah kolonial ya, diperkenalkan oleh misalnya Inggris ya, yang mengembangkan mengenai catatan-catatan akuntansi dalam rangka
kepentingan komersial mereka di negara-negara koloninya, wilayah jajahannya. Inflasi terkait dengan jadi perkembangan akuntansi internasional juga terkait dengan inflasi. Inflasi mendistorsi historical cost, pengukuran historical cost. Ya, jadi memang inflasi yang berfluktuasi ini mengubah nilai ketidakwajaran nilai historical cost. Jadi sebelumnya ketika akuntansi menganut pengukuran historical cost atau kita sering mengenalnya harga perolehan, ketika berjalannya waktu dihubungkan dengan perkembangan inflasi, tentu saja nilai aset itu yang diukur dengan harga perolehan terus berubah. Oleh karena itu sekarang muncul menggunakan konsep fair value, nilai wajar ya, untuk mengukur misalnya nilai aset seperti itu. Negara-negara yang memiliki inflasi yang tinggi seringkali memerlukan perubahan-perubahan yang terkandung dalam harga ke dalam catatan akuntansi mereka. Nah, jadi inflasi yang tinggi tentu saja sangat berpengaruh terhadap nilai tadi itu, nilai apakah itu aset atau transaksi-transaksi lainnya. Kemudian level atau tingkat perkembangan ekonomi. Pertama yang mempengaruhi tipe-tipe transaksi dan negara-negara lain yang sudah melazimkan atau menerima pengaruh transaksi ini terhadap perkembangan akuntansi di negaranya ya. Dan sebaliknya berpengaruh terhadap isu-isu akuntansi yang sedang dihadapinya itu. Jadi level perkembangan perekonomian suatu negara itu berpengaruh terhadap tipe transaksi maupun juga terhadap penerimaan baik itu sistem, prosedur ataupun namanya yang lazim di negara-negaranya yang sesuai dengan level ekonomiknya, dan sebaliknya juga berpengaruh terhadap isu-isu akuntansi yang sedang dihadapinya. Kemudian di tingkat pendidikan, nah ini berpengaruh terhadap kemampuan dan pelatihan akuntansi profesional. Jadi level pendidikan di beberapa negara tertentu terpaksa harus mengundang profesional dari negara lain untuk memberikan edukasi ke negaranya, ya, baik melakukan training atau pendidikan lainnya. Di mana level akuntansi rendah, maka negara-negara tersebut tadi mengimpor para pelatih atau malah mengirimkan warga negaranya ke negara lain untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kapabilitasnya dalam profesi akuntansi. Nah, secara ringkas, pertama terdapat beberapa variabel yang berhubungan erat, yaitu antara common law legal system, sistem hukum yang bersifat umum, kemudian kekuatan equity market, di sini adalah pasar ekuitas, dan pemisahan antara keuangan dan akuntansi pajak ya. Lalu dari sisi sistem peraturan hukum, kemudian kredit yang berbasis keuangan, dan aturan-aturan akuntansi yang memenuhi persyaratan, memenuhi ketentuan hukum pajak. Nah, kemudian yang menghasilkan munculnya ada basic orientasi dasar akuntansi, yaitu fair presentation atau penyajian secara wajar, atau dengan pemenuhan terhadap peraturan atau hukum atau undang-undang.
Nah, ini terkadang menjadi dua hal yang berbeda. Satu sisi akuntansi itu agar memenuhi sifat kualitatif pelaporan keuangan, dia harus disajikan secara wajar. Jadi bukan sesuai dengan ketentuan hukum, ya. Terutama tadi digambarkan bahwa ketentuan peraturan perundangan hukum di antar negara berbeda-beda. Nah, sehingga akuntansi tidak mengarah ke sana. Akuntansi lebih cenderung pada untuk penyajian wajar. Nah, di sini memang kemudian ada perbedaan, sebagian diantaranya yang bersentuhan dengan hukum. Terkait dengan perkembangan, faktor lainnya adalah nilai budaya dan akuntansi itu sendiri. Dari sisi culture, menurut Hofstede, membandingkan antara individualism versus kolektivism, ya. Individual dengan kolektif atau grup, ya. Ini terkait dengan culture. Kemudian jarak kekuasaan, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian penghindaran ketidakpastian antara yang tinggi dengan yang rendah juga. Dan masculinity versus femininity, atau maskulinitas dan feminitas, ya. Ini terkait dengan gender. Ini karena ada pengaruh culture terhadap nilai-nilai akuntansi. Counting values menurut Gray ini antara professionalism dan statutory control. Statutory di sini adalah regulasi atau peraturan pengendalian terhadap dipenuhinya peraturan atau ketentuan hukum dan regulasi lainnya. Kemudian uniformity versus flexibility, antara keseragaman dengan fleksibilitas. Nah, akuntansi itu berdiri di antara dua kaki itu, uniformity dan flexibility. Akuntansi harus fleksibel, tapi juga dia harus bersifat universal bagi semua pengguna laporan keuangan. Kemudian konservatism versus optimism. Konservatif ini bicara soal prinsip kehati-hatian. Ya, prinsip kehati-hatian tadi diantaranya adalah misalnya untuk menjaga risiko, ya, risiko yang mungkin muncul dalam ekonomi, ya. Oleh karena itu, dalam prediksi-prediksi yang terkandung di dalam sistem akuntansi, maka cenderung kita sering menyebutnya apabila terkait dengan pengorbanan atau biaya, ya, kita pengakuannya berbeda dengan terkait dengan estimasi pendapatan. Kalau pendapatan itu belum pasti, maka kita belum bisa belum bisa optimis terhadap kemungkinan pendapatan itu diterima. Tetapi apabila terhadap biaya atau beban, akuntansi cenderung lebih optimis akan terjadi seperti itu. Jadi konservatism versus optimism, sehingga konservatism ini disebut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini bersentuhan atau kongruen dengan konsep prudent accounting, akuntansi yang lebih aman, ya. Kemudian antara sekresi versus transparansi. Sekresi itu terkait dengan kerahasiaan, sementara di sisi lain ada transparansi. Jadi akuntansi juga harus tetap menjaga kerahasiaan perusahaan yang sifatnya memang harus rahasia, tetapi di sisi lain akuntansi harus mengungkapkan secara penuh, ya, terhadap informasi-informasi keuangan yang penting bagi users, ya, khususnya users dari eksternal. Nah, di slide ini menggambarkan adanya hubungan antara individualism dengan profesionalism, uniformity, konservatisme, dan sekresi. Kita lihat misalnya di sini dimensi culture-nya dari individualism ini bertanda plus, ini menunjukkan bahwa
berpengaruh terhadap profesionalisme, ya, jadi tanda plus. Tetapi individualism tidak berpengaruh terhadap uniformity karena tandanya minus, ya. Atau kebalikannya, ya, uniformity berpengaruh terhadap individualism, lebih tepat kebalikannya. Kemudian antara individualism terhadap konservatism. Nah, jadi konservatism itu malah berpengaruh terhadap individualism, ini menurut Choi, ya. Kemudian individualism dihubungkan dengan sekresi, kerahasiaan tadi. Nah, ini juga berhubungan terbalik, ya, negatif sifatnya, bahwa individualism itu cenderung dipengaruhi oleh kerahasiaan. Kemudian uncertainty avoidance, penghindaran terhadap ketidakpastian, dikaitkan dengan profesionalism, maka ini ada hubungan yang terbalik. Artinya culture untuk menghindari ketidakpastian itu dipengaruhi oleh profesionalisme, ya. Jadi sikap untuk menghindari ketidakpastian tentu dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme seseorang. Dan sebaliknya, penghindaran terhadap ketidakpastian ini berpengaruh terhadap uniformity, keseragaman dalam akuntansi. Juga berpengaruh terhadap konservatisme dan sekresi. Jadi untuk menghindari ketidakpastian, ya, meningkatkan konservatisme. Jadi kalau pendapatan itu tidak pasti, maka belum boleh diakui, istilahnya begitu. Sementara biaya walaupun belum pasti tapi dapat diperkirakan dengan andal, maka sudah boleh diakui. Seperti itu, konservatisme. Kemudian power distance ini dipengaruhi oleh profesionalism, sedangkan terhadap uniformity sebaliknya, bahwa power distance itu berpengaruh terhadap uniformity. Ini pengaruh kekuasaan maksudnya di sini. Kemudian tidak ada hubungan antara power distance dengan konservatisme kenyataannya, dan hubungan antara power distance terhadap sekresi itu ada bertanda positif di sini. Artinya sekresi atau kerahasiaan dipengaruhi oleh power distance. Dan terakhir adalah masculinity atau maskulinitas, ya. Tidak ada hubungannya dengan profesionalism dan uniformity, tetapi dipengaruhi oleh konservatisme dan sekresi. Ya, ini adalah variabel-variabel antara accounting values atau nilai akuntansi dengan dimensi culture-nya, ya. Jadi nilai-nilai akuntansi diukur dari profesionalisme, uniformitas, konservatisme, dan sekresi. Sementara culture terkait dengan culture atau budaya itu dihubungkan dengan individualism, uncertainty, avoidance, sikap terhadap penghindaran ketidakpastian, kemudian terhadap jarak kekuasaan, dan masculinity. Itu terkait dengan gender, ya. Selanjutnya klasifikasi. Nah, ada 4 pendekatan dalam pengembangan akuntansi terkait dengan klasifikasi. Ini menurut Muller, ya, 1967. Pertama, pendekatan makroekonomi. Akuntansi berasal dari dan didesain untuk meningkatkan, ya, tujuan-tujuan makroekonomi suatu bangsa. Jadi akuntansi itu memang dari dan untuk pengembangan
makroekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian ini contohnya ada di Swedia, ya, di Sweden. Kemudian microeconomic approach, pendekatan mikroekonomik. Akuntansi berasal dari microeconomics, yaitu mempertahankan physical capital fisik, ya, apa itu? Yaitu kekayaan, ya, kekayaan perusahaan. Kemudian separation of capital and income, pemisahan antara modal dan pendapatan, ya, supaya untuk melihat nilai sekarang ini disebut ekuitas bersihnya, tuh. Dan replacement cost, ya, biaya replacement. Contohnya ketika aset sudah habis masa pakainya dan memerlukan kapitalisasi lagi terhadap aset yang baru. Nah di sini terkait dengan mikroekonomik, pendekatan mikroekonomik. Ya, secara singkat kaitannya adalah dengan bagaimana perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan dari sisi mikroekonomiknya, yaitu tidak lain adalah ekuitas, ya, ekuitas pemilik yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya itu Belanda. Kemudian independent discipline approach, pendekatan disiplin yang lebih bebas terbuka, ya. Akuntansi berasal dari praktik bisnis, pertimbangan, dan trial and error. Wah, jadi ada memang di zaman-zaman dulu ada prinsip coba-coba, ya, terutama terkait dengan peramalan dan sebagainya, itu di masa lalu. Contohnya UK dan US. Kemudian pendekatan uniform. Akuntansi, apa maksudnya di sini? Standardized by central government and used as a tool for administrative control. Akuntansi itu merupakan standar bagi pemerintah pusat dan digunakan sebagai alat untuk pengendalian administratif, ya. Ini kaitan dengan pemerintahan, akuntansi pemerintahan. Nah, contohnya Perancis, karena memang yang memperkenalkan tentang governmental accounting adalah Perancis, sebagaimana kita bahas di bab 1 sebelumnya. Legal system antara common law versus code law accounting. Common law accounting atau akuntansi yang berorientasi pada hukum umum sifatnya. Yang pertama adalah berorientasi pada fair presentation, penyajian kewajaran, kemudian transparansi dan full disclosure, pengungkapan secara penuh terhadap semua informasi penting maksudnya. Kemudian pemisahan antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan, separation between tax and financial accounting, dan yang berikutnya adalah accounting standard setting in private sector. Jadi standar-standar akuntansi itu dikembangkan oleh sektor private, dalam hal ini adalah profesi akuntan, ya, akuntan profesional. Dan yang berikutnya adalah parallel stakeholder model of corporate governance. Jadi ada hubungan-hubungan paralel dalam model kepemilikan saham, ya, di dalam pengelolaan perusahaan, dalam tata kelola perusahaan, corporate governance. Kemudian terkait dengan code law accounting, akuntansi yang berorientasi pada aturan hukum. Tadi adalah hukum yang umum, ya, bersifat umum.
Nah, pertama legalistic orientation, orientasi legalistiknya. Ini terkait dengan rendahnya pengungkapan di dalam pelaporan. Kemudian alignment between tax and financial accounting. Ini kebalikan dari tadi. Kita sebenarnya untuk kepentingan umum, akuntansi itu memisahkan antara akuntansi pajak dan akuntansi finansial. Nah, di sisi yang lain ada upaya terkait dengan kode law accounting bahwa antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan itu mestinya berada dalam satu garis yang lurus, ya, alignment, cocok, sesuai gitu. Accounting standard setting in public sector. Nah, jadi ada penyusunan standar-standar akuntansi di sektor publik. Ini kemudian para stakeholder model of corporate governance, sama dengan di common laws accounting tadi. Nah, kita lanjutkan dengan berikutnya adalah sistem akuntansi dalam praktiknya, yaitu antara fair presentation versus legal compliance accounting, antara penyajian wajar dengan kesesuaiannya atau kepatuhannya terhadap hukum. Pertama, mengapa akuntansi nasional berbeda dengan why national accounting distinction are becoming blurred. Maksudnya perbedaan akuntansi nasional itu menjadi kabur. Nah, pertama, pentingnya stock market, ya, sebagai sebuah sumber daya keuangan itu yang terus bertumbuh lebih drastis dan cepat, ya. Kemudian dua, financial reporting itu menjadi lebih umum, ya, khususnya terkait dengan tadi antara fair presentation dengan legal compliance. Contohnya pajak, ya kan? Pajak itu terkait dengan peraturan hukum dan undang-undang perpajakan. Jadi ketika dikaitkan dengan pajak, maka akuntansi khususnya di audit, ya, terkait dengan bagaimana perusahaan itu memenuhi kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Nah, sehingga satu sisi, di sisi yang lain, akuntansi itu harus fair value, ya, fair presentation, penyajian yang wajar. Nah, di sinilah muncul dualitas pelaporan akuntansi yang di beberapa negara itu tidak dibolehkan. Jadi terjadi, kalau ada dualisme seperti itu, ada sanksinya seperti itu. Fair presentation accounting. Nah, akuntansi penyajian wajar. Pertama, adanya prinsip substance over form. Substansi itu melampaui formalnya. Dalam akuntansi itu sangat kuat prinsip seperti ini dipegang. Substansi melebihi formalnya, lebih penting daripada formalnya. Orientasi akuntansi cenderung pada kebutuhan pengambilan keputusan, ya, bagi para investor. Nah, membantu mempertimbangkan kinerja manajerial dan memprediksi future cash flows and profitability. Jadi membantu juga memprediksi cash flow di masa yang akan datang dan profitabilitasnya. Dan berikutnya terkait dengan extensive disclosure, jadi pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas. Kemudian munculnya ada IFRS. IFRS adalah singkatan dari
International Financial Reporting Standard. Nah, ini yang dimaksudkan untuk tadi tujuannya untuk fair presentation, jadi bukan untuk legal compliance. Tuh. IFRS yang dijadikan panduan patokan tolok ukur dalam akuntansi internasional, termasuk Indonesia yang sudah melakukan konvergensi standar akuntansinya dengan IFRS. Kemudian penemuan yang terkait dengan fair presentation ini yang ditemukan di UK dan US serta Netherlands atau Belanda dan negara-negara yang mereka pengaruhi, dan adanya kecenderungan atau tren untuk membuat pelaporan keuangan yang telah terkonsolidasi, atau kita sering menyebutnya laporan keuangan konsolidasian. Tuh, kaitan dengan fair presentation accounting. Legal compliance accounting. Nah, jadi akuntansi yang mematuhi legal, jadi terkait dengan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan. Contohnya tadi dengan pajak ya. Didesain untuk memuaskan pemerintah ya pemerintah yang berkepentingan terhadap pajak misalnya perhitungan pajak pendapatan, taxable income, kemudian kepatuhan terhadap atau kesesuaian dengan rencana macroeconomic plan atau perkembangan makroekonomik pemerintah. Jadi ini terkait dengan kebijakan makroekonomi di sini terkait dengan fiskal ya, kebijakan fiskal pemerintahan. Lalu konservatif measurement, pengukuran yang konservatif tadi mengandung kehati-hatian yang tinggi di dalam pengukuran akuntansi. Konservatisme. Lalu ada lagi isu income smoothing. Nah, ini juga income smoothing yang terjadi internal perusahaan yang melaporkan informasi keuangan. Income smoothing ini adalah upaya para manajer, karena kepentingan tadi profit itu menjadi ukuran kinerja manajer, maka income smoothing menjadi bagian strategi para manajer untuk meningkatkan kinerjanya ya. Kemudian will persist in code law countries for individual company financial statement ya. Adanya kesamaan di dalam hukum negara-negara tertentu yang secara individual cocok ya dengan laporan keuangan perusahaan. Jadi dikaitkan dengan legal compliance accounting. Nah, ini terkait dengan perkembangan dan klasifikasi di dalam akuntansi internasional ya. Di bab 2 kita akan diskusikan berikutnya dengan menggunakan sumber referensi lainnya nanti di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.